Audio Jungle. Audio Jungle. Tonton video ini hingga selesai agar kalian tidak gagal paham. Pilih mereka, lu gua ber-12, atau pilih kita, lu tebas ini mahasiswa. Tinggalkan Amerika, tinggalkan Barat, tinggalkan IMF. Kita buat sendiri. Ditarik uang beredar. Iya. Ternyata ditarik uang beredar. Harusnya kan inflasi turun. Enggak ini, tetap aja inflasinya naik gitu. Yang ditakuti, mundur ke Perang Dunia Pertama. Itu juga inflasi. Apa katakan terjadi Perang Dunia Ketiga, Great Reset sekalian jeger ekonominya diselesaiin. Kalau sampai tahun 2023 pertengahan, ternyata tidak bergerak. Kayaknya Cina nyerbu Taiwan. Bos Mardigu, terima kasih banyak ya. Saya yang terima kasih. Aduh, ini satu kehormatan spesial banget bisa kedatangan Bapak di sini dengan sela-sela waktunya. Dia pasti kan nggak mungkin nggak pilih-pilih lah ya. Iya, kira-kira gitu. Kira-kira. Nggak mungkin. Iya, kontroversi apa yang kita mau bahas? Pertanyaan, viewernya yang mana dulu nih gitu ya? Nggak tahu deh. Viewer, lo masih ngikutin nggak kalau ekonomi kita yang akan mengalami kegelapan di tahun 2023? Ini berita isu doang atau benar akan terjadi? Sebenarnya ada dua yang kita boleh lihat. Yang satu teori konspirasi, yang satu adalah berdasar fakta. Yang mana dulu nih? Pertanyaan saya langsung ya, konspirasi atau fakta? Gitu ya. Dua-duanya bisa kita jawab. Dua-duanya kita jawab. Jadi fakta dulu aja. Cakep. Jadi ada hal yang menarik dunia ini. Konstelasinya tuh lagi menimbulkan apa? Mencari keseimbangan baru. Konstelasi. Kita kasih contoh ya misalnya. Sejak tahun 74 itu Amerika menggunakan yang namanya strategi petrodolar. Setiap petrol, minyak dibayar harus pakai dolar. Ya. Sehingga negara-negara yang tidak punya petrol, which is 90% negara nggak punya. Kelar hidup lu intinya. Harus beli dolar. Akhirnya semua transaksi pakai dolar. Dan puncaknya di tahun 2011, 95% transaksi di dunia cross country itu pakai dolar. Iya. 10 tahun terakhir itu dolar makin turun, bahkan per hari ini hanya 60% penggunaan dolarnya. Gitu. Salah satunya negara-negara bekerja sama dengan Tiongkok ini, itu menggunakan yuan rupiah, yuan real, udah kayak gitu. Jadi demand terhadap dolar ini turun. Peminatnya lah ibaratnya. Peminatnya. Efeknya, ini efeknya menarik. Ini efeknya. Kita tahu bahwa niatnya Amerika control the world. Jadi itu ada banyak toolnya. Jadi Kissinger tuh pernah ngomong, when you control food, you control people. Iya. When you control energy, you control country. When you control currency, you control the world. Gitu ya. Itu 3 rumus. Yang nggak ada virus, nggak ada. Kontrol virus nanti. Nanti sampai sana. Iya, lanjut ya. Nah, seru nih. Jadi dunia ini per 2017, 2018, dunia ini bukan sesederhana seperti kita dulu melihat. Dan sejak 2017, 2018, saya tuh pernah mikir, ini negara kita ini ngerti nggak sih bahwa dunia ini konstelasinya lagi bergeser, terutama bagian keuangan atau Kementerian Keuangan. Ngerti nggak sih gitu? Kalau karena nggak ngerti, menurut saya, waduh kayaknya nggak ngerti nih. Karena negara tuh ada 3 cara ngelolanya. Negara at normal condition, negara at crisis, sama negara at war. Jadi economic at war tuh berbeda dengan economic at normal condition. Saya pikir kok bernegaranya kayak biasa-biasa saja. Ini bicara 2017, 2018. Wah, ini bahaya nih. Ini maaf ngomong. Kalau 2018 dulu sudah dibenerin, cuman ngingetin aja ya. Presiden boleh ganti Menteri Keuangannya itu aja gitu. Itu cuman ngingetin doang ya. Jadi kok nggak bergeser strateginya gitu. Kita ingetin. Jadi sebagai warga negara itu, kalau ngingetin itu harus pakai solusi, jangan bilang lo salah gitu ya. Ya itu nggak fair. Itu nggak fair. Kita kasih coba pakai cara ini, coba pakai cara ini. Nah,
hanya untuk menjawab pertanyaannya abangku ini tentang ini hoax Harus atau enggak harus resesi. ada background dulu ya. Iya. Kalau sekedar bilang itu hoax itu terus gitu. Benar, Diskusi kita nanti ngomongin gosip. Enggak, iya, enggak artis bagus, lagi. enggak ada data, enggak ada valid, enggak bagus, enggak ada Iya, logikanya. oke, kita lanjutin. Nah, Iya. pada saat dolar tuh demand-nya makin turun gitu. Sementara waktu tahun 2020 empat negara aja itu memprinting money. Itu 35 triliun dolar. Nah, ini Printing money. jadi ada negara-negara yang namanya Amerika sejak tahun 71 itu melepas emas sebagai underlying-nya dolar. Iya. Melepas. Iya. Agustus 1971 presidennya Nixon disarankan sama Hudson Institute, Michael Hudson. Mereka menggunakan namanya MMT, Modern Monetary Theory. Iya. Itu bukan pakai emas jaminannya, tapi pakai hutang. Amerika berhutang jadinya. Nah, menarik kan? ini tak terangin ya. Iya, tak monggo, kasih monggo. contoh. Monggo. Ilustrasi tadi waktu kita diskusi kan, apa-apa pakai analogi. Iya, analogi Oke, aja. Ini aja deh. Biar kita ngerti. Bang Dengsu ini adalah presiden. Oke, Ngayal ya? aku presiden. Presiden. Saya nih apa ya? Mungkin menteri PUPR aja. Iya, Menteri PUPR. menteri Dia ya, bilang, menteri. Pak Presiden lapor. Ya, Kita perlu 1 juta unit rumah. buat. Kita akan membangun untuk perumahan untuk 4 juta saudara-saudara kita. Gitu kan? Terus panggil Menkyu. Panggil menteri keuangan. Bu Menkyu, dia minta 100 triliun untuk bangun. Maaf, saya menterinya laki. Pak. Oh, laki? Pak. Pak Menkyu. Doyan yang laki ya. Beda soalnya, Oke, beda presiden. beda, oke. presiden ya. Pak Menkyu, ini Pak Menteri PUPR minta 100 triliun. Tolong siapin. Oke. Gitu ya. Dia telepon Bank Indonesia. Bank Indonesia siapin 100 triliun. Transfer ke Menteri PUPR. 100 triliun cetak, dicetak 100 triliun. Cetak printing. Oke, Krakatau Steel cetak besi sekian triliun. Pabrik semen, nih bikin kusen, pintu, jendela, atap segala macam. Rumah berdiri, gerak gitu. Masyarakat beli nggak boleh ada bunga, nggak boleh dinaikkan cost of money, nggak boleh. Misalnya katakanlah angka dari langit lah, satu rumah 100 juta gitu. Masyarakat nyicil 5 juta setiap bulan, 5 juta 20 bulan lunas, bener nggak? Iya. Asal nyicil uangnya masuk ke Menteri Keuangan bakar. Akhirnya masuk keuangan bakar. 100 triliunnya jadi rumah, uangnya dibakar. Habis. Dibakar, hilang. Ada inflasi nggak? Harusnya sih. Printing money-nya underlying-nya proyek. Iya. Tidak perlu emas underlying-nya proyek. Nah, Iya. itulah yang dilakukan Amerika. Oke, ya, nangkap. Menarik sekali. Lanjut. Enak nih kalau ada analogi gini, enak deh. Nah, lanjut. China juga sama. Tahun 85, Michael Hudson itu ngajar di Peking University. Ya. Jadi Deng Xiaoping, Hu Jintao itu muridnya dia. Di tahun 89 terjadi Tiananmen, peristiwa Tiananmen yang ini udah ke barat-baratan, pengen demokrasi. Deng Xiaoping di hadapan posisi yang sangat pelik. Akhirnya 12 petinggi dia bilang, dari PKC Partai Komunis Cina-nya bilang, pilih mereka, lu gua ber-12, atau pilih kita, lu tebas ini mahasiswa. Deng dilema, karena itu ada buku yang very interesting, judulnya The Tiananmen Papers. Jadi di hari itu Deng Xiaoping sikat itu mahasiswa. Gue tahu lagi. Aduh. Ya gitu. Iya. Itu sebuah realita. Saya setelah itu ada di sana, Pak, soalnya. Jadi ngelihat tragisnya iya, saya kan, tahu. ngelihat Iya. tragisnya, mereka membela itu. Terus mereka ngapain? Iya. Mereka ini udah tinggalkan Amerika, tinggalkan Barat, tinggalkan IMF. Kita buat sendiri. Nah yang dia buat lakukan persis pakai MMT juga. Jadi mereka punya dual currency. Yuan untuk di luar internasional, renminbi untuk lokal. Jadi orang nggak boleh pegang yuan. Semua di sini yuan dipegang negara nih. Jadi yuan pakai dolar. Di sini mereka print. Jadi China itu sejak tahun 80-an itu ngebangun
Ya, saya lihat itu. Lihat sendiri. Saya lihat. Coba Dari anggap, Shanghai itu orang masih naik sepeda loh. anggap di Shanghai itu ada gedung tuh ada mungkin 1.000 biji yang tingginya 30 lantai, bener nggak? Tuh, gue lagi ingat ya. Gue ke Shanghai 2000 berapa itu. Itu masih Biasa aja. Bener nggak? Iya, 10 tahun. Gedung. Terus duitnya dari mana? Ya, Itu aja sesimpel itu. Siapa yang minjemin? MMT. Yes, gitu ya. Cakep. Cakep. Kenapa? Nah. Gue belajar di kuliah. Nah. Nangkep ya anak-anak ya. Padahal Iya. ini mau cerita tentang resesi 2023. Iya, nggak apa-apa. Panjang banget ceritanya. Background biar paham. Nah, akhirnya di tahun 2020 untuk salah satu menstimulus itu 4 negara besar. China, Amerika, Jepang, Jerman. Itu memprinting money total 35 triliun dolar. Nah ini 35 triliun dolar itu 35.000 billion dolar. Ini ya, cara gampang. APBN Indonesia tuh 2.500 triliun. Ini mulai ngebayang nih brotherku ini. Atau dalam billion, Iya. itu sekitar anggap angka dari langit 200 billion. Oke. APBN Indonesia nih. Oke. Mungkin nggak nyampe 180 billion. Biar gampang, angkanya bulat. 200 billion. Ingat ya, perusahaan di dunia ini yang asetnya lebih dan kapitalisasinya lebih dari 200 billion, itu lebih dari 200 perusahaan. Mau Apple kayak, mau GE kayak, mau Citibank kayak, mau Alibaba kayak, semua lebih gede. Oke. Jadi sementara untuk menjadi CEO di perusahaan itu nggak harus masuk gorong-gorong, nggak harus mecah kadrun sama cebong gitu, nggak mecah sebuah bangsa. Ya ngingetin aja nih gue. Minum dulu bentar. Lanjut. Gue rasa ntar lagi minumnya alkohol loh. Karena YouTube saya hilang biasanya. Kemarin udah hilang. Lanjut. Nah, kayak mana gue cerita tadi? Itu nggak harus Oke. memecah. Nah, jadi ini nilainya 35.000. Bayangin, berapa kali APBN Indonesia? Iya. Gitu. Nah, terjadilah oversupply terhadap uang. Iya. Gitu ya. Ini penyebab inflasi nih. Iya. Jadi kalau kekayaan dunia digabung nih, kan sebentar lagi ada G20 nih. G20 ini adalah 20 negara penghasil GDP-nya terbesar di dunia. Betul. Dari 200 negara, 20 negara ini nomor satu adalah Amerika 25 triliun dolar, terus Tiongkok 20 triliun dolar. Habis itu di bawahnya jauh, 5 Jepang, terus Jerman 4, Inggris 3,8, India 3,2, Indonesia nomor 15 atau 16 gitu. Gitu. Tapi di total ini merupakan 63% dari 100%. Kalau di total itu 100 triliun. Ini kalau di total 100%. Dari 20 negara itu. Enggak, dari 200 negara. Ini dari namanya 200 negara. wealth, kekayaan dunia tuh. Iya. Nah, jumlah uang beredar itu 120 triliun. Jadi kelebihan 20 triliun. Inilah penyebab inflasi dunia sangat tinggi saat ini. Dan ini nggak bercanda loh ini. Jadi ini nggak bisa terjadi anomali baru. Biasanya dengan suku bunga dinaikkan, uang beredar ditarik, inflasi turun lagi. Betul. Sekarang tidak. For the first time di dunia ini, ditinggikan sampai 5 kali Federal Reserve. Bank Indonesia udah naikin berapa kali, inflasi tetap tinggi. Ini anomali namanya. Karena itu dunia shaking nih, gemetar. Sesuatu yang tidak pernah dialami. Never. Gitu. Itu yang Kok gue jadi merinding? Iya, lanjut. Seru. Iya. Itu yang terjadi. Karena itu semua ekonom sekarang bilang ini baru nih. Anomali. Ini anomali baru karena dulu dengan ditinggikan suku bunga namanya tight money policy atau bahasa ekonominya kuantitatif tightening. Solusi didapatkan lah. Iya, gitu. jadi ditarik uang beredar. Iya. Ternyata ditarik uang beredar, harusnya kan inflasi turun. Enggak ini, tetap aja inflasinya naik gitu. Pertanyaannya kenapa bisa terjadi? Nah ini yang anomali. Istilahnya karena anomali semua orang bilang, wah jangan-jangan ini dengan ekonomi yang dulunya ilmunya Adam Smith, ilmunya John Maynard Keynes, ilmu guru besar ekonomi, it doesn't work anymore. Ini harus punya pemikiran baru. Yang ditakuti mundur ke Perang Dunia Pertama. Itu juga inflasi. Gue pernah dengar lagi itu. Iya kan? Iya. Maka kita bilang, apa katakan terjadi Perang Dunia Ketiga, Great Reset sekalian jeger ekonominya diselesaiin. Ini yang membuat ada dua. Jadi ini teori konspirasi nih maksudnya, benar nggak? Kita ke konspirasi dulu. Jadi konspirasi. kalau ekonomi udah kayak gini, pasti economic at war. Jadi
military war nih. Perang dong. Itu. Nah, kita mulai menganalisa Putin ini by design jangan-jangan sebagai instrumen Great Reset. Dia kayak Baim Wong. Iya, kira-kira gitu deh. Ngasih kisi-kisi. Yes. Iya. Bisa jadi ya kan? Bisa jadi. Jadi kalau kita bilang oke, karena nggak mungkin udah dicoba berkali-kali. Jadi kita bilang kalau sampai tahun 2023 pertengahan ternyata tidak bergerak, kayaknya Cina nyerbu Taiwan. Kalau itu sih aku udah dengar. Kemungkinan besar it happens. Yes. Jadi ada 2 front besar dan dua-duanya syaratnya satu, jauh dari mainland Amerika. Kenapa bisa ada terjadi persyaratan seperti itu? Itu maunya Amerika kan. Jadi perang itu selalu terjadi di mana-mana kecuali di mainland Amerika. Bahkan dari ujung Kanada sampai ujung Peru sampai Argentina nggak boleh ada perang. Secara konspirasi ya kita bicara konspirasi. Siapa otak di belakang ini? Oh ini cerita panjang ya kalau cerita otak. Dipendekin aja, dipendekin dikit. Jadi gini, dipendekin dikit. Ada namanya The Long Telegraph. Ini buku very interesting tahun 40 berapa? 4 atau 45. Long Telegraph ini yang buat namanya George F. Kennan. Dia mantan Menteri Luar Negeri Amerika. Yeah. Menteri Luar Negeri Amerika tuh powernya lebih besar daripada Menteri Luar Negeri di banyak negara karena dia disebut State Secretary. Yeah. Jadi State Secretary itu third in command, komando ketiga. Jadi kalau di Amerika tuh ada Presiden Amerika tuh first in command. Yeah, first command. Di sebelahnya ada orang yang bawa koper, itu adalah hulu ledak nuklir. Jadi kalau suatu hari presidennya serius? Yes. Kalau presidennya invalid. Kan kita nonton film Hollywood kan, kalau presidennya invalid. Yang di film itu bener itu. Jadi second in command-nya adalah wapres. Iya, Pak Presiden. Jadi dia diangkat sumpah, langsung jempolnya di ini. Dia disumpah cuma buat itu buat ya? Jempolnya. Iya. Gitu. Nah, kalau wakil presidennya invalid, maka third in command adalah state secretary. Iya. Makanya ini jalur komando nih, gitu. Nah, kalau di Indonesia, kalau presidennya invalid, second in command-nya siapa? Tahu lagi gue, kepala gue keluar lagi. Iya, mirip-mirip kayak saya orangnya. Iya, tapi bukan wakil presiden. Oh iya tahu. Itu. Beda itu. Jadi kalau di kita ada triumvirat, ada Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Itu kalau darurat sipil, kalau darurat militer ya Panglima gitu. Nah, tinggal kita kalau mau kudeta kita harus tahu ya lewat jalur mana yang konstitusi. Lanjut. Seru. Jadi ini moga-moga nggak ngelek di kepala lu. Setiap negara punya beda. Nah, sebagai state secretary dia bilang nih, George F. Kennan bilang, Amerika itu penduduknya 5% dunia. Ya. Tapi memegang kekayaan 63% kekayaan dunia. Oke. We want to keep it that way forever. Jadi kebijakan luar negeri Amerika adalah ingin mengendalikan 63% kekayaan dunia. Dan sampai saat ini masih 63% kekayaan dunia. Walaupun China sudah mulai challenge. Pertanyaannya tujuannya untuk apa gitu? Control the world. Disebut New World Order itu. Betul, untuk mengkontrol the world gitu. Ketakutannya apa? Kalau misalnya Amerika dia lose ability pasar itu. Bebas, free market. Ketakutan Amerika apa? Ya jadi negara miskin. Amerika menjadi negara miskin. Jadi kalau kita gini aja nih, kita free fight nih saat ini, free fight. Maka by nature 2035 Tiongkok udah ngelebihin Amerika. Amerika jadi negara nomor 2 terkaya. Iya, diterusin tahun 2045 India akan nyusul. Gitu. Betul. Ini dan Amerika bisa negara nomor 4 kalau new mind, kalau gue jadi presiden gitu, misalnya ngayal. Iya. Amerika bisa negara nomor 5 terkaya di dunia. Di tahun 2045 Indonesia 100 tahun Indonesia merdeka. Berarti kita bicara tentang ego negara, bukan bicara tentang the whole world gitu. Itu namanya nation interest. Ini bahasa kalau kita sekolah di akademi, setiap negara tuh punya nation interest. Nah, nation interest suatu negara itu bisa jadi nation threat negara lain. Betul, pasti secara tidak langsung. Gitu. Betul. Karena itu dia pasti ofensif. Untuk dia hidup 1000 tahun. Betul. Dia harus ofensif. China punya grand plan 1000 tahun, Amerika punya grand plan 1000 tahun. Indonesia GBHN aja nggak punya. Garis besar haluan negara kan udah hilang gara-gara undang-undang diubah, undang-undang 45 diubah menjadi undang-undang 2002. Teman-teman ingat ya, kita udah nggak pakai undang-undang 45 lagi, pakai undang-undang 2002, GBHN hilang dari negara. Nah, pertanyaanku adalah
interestnya Indonesia sebenarnya apa? Nation interest kita itu bisa ditanya, misalnya kita ke Singapura, random checking, naik taksinya Singapura, ngobrol-ngobrol tanya, countrymu kemana sih? Oh ya, dulu kita financial country, kemudian kita merubah menjadi entertainment country karena ada kasino 2 di sini, terus datanglah Universal Studio, kita akan menjadi entertainment country. Mungkin sekarang kita setelah pertama kita adalah hub untuk transportation hub, kemudian financial country, kemudian ini. Ke depan mungkin kita akan jadi education country. Supir taksi bisa clear tahu negara Singapura ke depannya mau kemana. Jelas, itu benar. Benar. Kita tanya nih, supir Gojek, supir angkot, supir apa, kita tanya, Pak, Indonesia mau kemana? Terserah Luhut, Pak. Oh, berarti yang tahu Pak Luhut ya? Nggak tahu, gue kata dia sih. Iya, kata dia, kata si Pak supir itu. Kalau kita undang ya Pak Luhut. Pak, Indonesia mau kemana nih Pak? Itu, iya kan? Jauh. Iya. Terserah Opung, Pak, ya udah. Iya. Oke, Opung. siap gitu. Indonesia mau kemana nih Opung? Iya kan? Oke, berarti stuck di situ ya? Stuck di situ. Oke, sekarang kita kembali ke resesinya. Nah, resesinya ini akhirnya menjadi sebuah konspirasi doang atau akhirnya menjadi sebuah fakta yang akan terjadi? Kalau kita ngelihat gitu ya, dari background semua cerita. Karena inflasinya udah nggak bisa tertahankan. Iya. Contoh, Liz Truss, Perdana Menteri Inggris, baru 45 hari dia menyatakan mundur. Karena mandat yang diberikan kepada dia adalah untuk menghandle ekonomi. Nggak bisa, karena terbukti Oktober tahun 2021, household, biaya energi rata-rata rumah di Inggris adalah 1.400 pound per tahun. Per hari ini itu 2.800. Inflasinya 100% energinya. Jadi pap tutup. Kalau ke hotel ke sana yang dulu 2 juta, 3 juta, sekarang 6 juta, 7 juta, itu hotel biasa-biasa aja. Kalau di sini kita udah dapet suite, presiden suite, segala macam, yang main golf nggak landing-landing itu kamar kali ya. Sebenarnya enak di sini. enak di sini. Jadi di Eropa itu sudah parah sekali. Dan Eropa, ingat, Eropa itu second demotion. Jadi second demotion itu misalnya gini, ini ada bola 5, kalau kita tok 1, tok keluar gitu kan. Iya. Kalau tok 2 keluar. Itu namanya second demotion, motion kedua gitu. Yeah. Motion pertama itu Afrika dan Amerika Latin itu udah lebih dulu inflasi. Udah duluan. Yang namanya Argentina sudah 50%, Brazil udah 60%, Venezuela udah terus Afrika sama. So sekarang Eropa berani taruhan berapa nggak ke Indonesia? Oh, turun. Kan gelombangnya dari atas. Makanya. Nah, kita saat ini apapun yang terjadi pasti akan datang, cuman waktunya aja. It's just a matter of time. Nah, pertanyaannya kita harus ngapain gitu Dan kan? pertanyaannya sebesar Gitu. apa gelombangnya? Nah, kali ini menurutku, karena gelombangnya cukup gede. Kok gue merinding? Iya. Karena gelombangnya cukup gede. Feeling gue juga sama lagi. Wave-nya cukup gede. Bahkan number one ya, kalau memang itu terjadi ya. Kalau dulu resesi kita masih bisa ngapain gitu. Kalau sekarang kayaknya udah cash is king. Jadi kita pertama jual aset-aset yang nggak produktif, jual aja. Mobil 3 tinggal 1 deh, sisa naik Grab deh gitu ya. Apalagi mobil masih nyicil, check out aja semua gitu. Aduh, image saya rusak loh. Gitu ya. Iya. Iya. Jadi hal-hal seperti itu karena pada saat itu cash is king. Betul. Contoh ya, di tahun 98 itu yang punya cash panen. Karena harga barang-barang tinggal 20%. Betul. Jadi yang tajir-tajir sekarang nih, Dari 98 itu banyak. 98 ya, kita kasih yang nama terkenal adalah brotherku siapa? Sandi. Oh, dia kena. Menang banyak loh. Rosan. Oh iya. Roslani. Orang kaya 98 ya. Itu orang kaya 98. Saudara kita Pak Erik gitu ya. Iya. Boy. Itu teman-teman kita semua yang panennya di situ. Oh ya, Mas Erik bagi Mas. Nah, karena mereka lagi rich on cash pada saat itu. Iya. Jadi setiap itu ada key, setiap jatuh ada gitu. Iya. Kira nih gue nggak gitu. Iya. Itulah disebut hoki, benar? Iya, betul. Gitu, setiap jatuh ada key, ada chi, Betul. ada tenaga gitu. Nah, ini ada 2 nih. Ini momen yang memisahkan boy from man.
Yang loser emang jadi boy aja. Betul. Tapi kita nih ambil peluang nih gitu loh. Nah, gitu. Selalu ada dua. Boy and man, iya. Ini separate boy from man gitu. Betul. Terus ada satu level lagi, separate boy from gentleman. Wah itu. Oh ini marifat ini Pak. Itu Kalau marifat itu. kalau sudah gentleman, nggak semua man jadi gentleman. Benar nggak? Betul. Sama, tidak semua girl jadi woman. Jadi woman. Dan tidak semua woman jadi lady. Lady, betul. Benar nggak? Betul. Momen ini menurutku agak parah. Agak atau pasti parah? Kalau dibandingin dua ya. Nah, aku mau menceritakan sedikit. Anak-anak yang Gen Z. Yang lahir tahun 97 ke sini. Iya. Gen Z. Anak-anak ini aku tahu mungkin 70% viewermu usianya Gen Z nih. Gen Z ya. Coba kita cek ya. Ngangguk-ngangguk loh kalau ada. Karena lahir antara 97 sampai sekarang. Iya. Gen Z ini menarik karena dia melihat bapaknya dan orang tuanya si tough di tahun 98. Dia ngelihat toughnya tahun 2008 waktu subprime mortgage. Yes. Dia lihat toughnya tahun 2000-2001 masalah coronavirus. Iya. Terus war sekarang. Iya. Dan resesi. Anak-anak inilah yang bisa nolong bangsa ini. Bukan emak-emak, bapak-bapak yang seumur gue ke atas. Apalagi yang menjabat yang niat lagi nanti mau jadi running. Mereka, karena mereka the real tough. Yang ngerasakan feel-nya dapat. Kalau ini dapat pinternya doang. Iya. Ini feel-nya mereka dapetin. Nah, generasi ini penting. Karena kita ngomong ke generasi ini, gue nggak peduli sama umur yang di atas gue mau lupain ya. Iya. Termasuk gue lupain dah. Iya. Kita ngomongin generasi ini. Oke. Inilah yang kita harus selamatin nih. Generasi yang Gen Z gitu yang harus kita selamatin karena merupakan hampir 43% voting right. Yang nentuin presiden ke depan negara ini mau jadi negara superpower ini ya mereka ini gitu. Nah, mereka mau survive nih tahun 2024. Mereka lah mengarahkan ini mau ke kiri mau ke kanan gitu ya. Jadi pertanyaan adalah dengan resesi yang pasti akan terjadi di tahun 2023, the only solution yang kita punya adalah presidennya siapa? Oke. Kan gitu dong. Menarik. Ya kan? Dan Gen Z memiliki peranan besar dalam menentukan hal itu. Betul. Makanya itu yang dimaksud kita harus selamatkan mereka. Betul. Karena kita bilang bukan who-nya ya. Iya. Jadi who itu kan orangnya. Iya. Tapi kita harus punya spesifikasi. Betul. Kita harap presidennya bisa siapapun. Iya. Tapi kita harap adalah dia memiliki misalnya imajinatif kreatif. Gitu ya. Punya visi yang ke depan gitu. Iya, visioner. Terus juga dia doer, dia pelaku. Terus lingkungannya itu benar-benar kita tahu nih penyerangnya siapa ya, kipernya siapa ya, benar nggak? Iya. Benar nggak? Nah kita tuh kadang-kadang suka nanti pada saat orang di sekelilingnya menjadi kabinetnya kadang-kadang katanya mau Liga Champion gitu kan? Iya, pemilihan pemainnya kok kurang ya. Messinya mana ya gitu ya? Iya. Tarkamnya nggak menang nih kayaknya. Iya, paham. Kalau basket LeBronnya mana nih? LeBronnya mahal. Iya. Karena playing chip kan. Gak bisa dibeli. Harganya kemahalan. Iya. Jadi balik ke masa ini, feeling saya tidak separah 98. Oh, nggak separah 98? Bagi dunia Indonesia dulu ya. Indonesia kita ngomong Indonesia. Syukur dong kalau nggak separah 98, Pak. Tapi lebih parah dari 2008. Oke. Ini sekedar krisis ekonomi doang, nggak sampai krisis politik, nggak sampai terjungkalnya sebuah pemerintahan, nggak sampai bunuh-bunuhan, nggak sampai kayak gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau kering banget. Sektor apa aja yang kering? Yang tertiar, kebutuhan mewah. Lu nggak beli Gucci lagi pasti. Oh, saya emang nggak pernah beli Gucci, Pak. Iya, aman saya, Pak. Iya, orang lain itu Bapak ngomong Kebutuhan itu. ketiga itu udah pasti gone. Investasi apa aja yang akan kena? Saham, emas? Semua yang bersifat spekulatif. Spekulatif ya. Itu orang check out. Jadi mau kripto, mau itu forex, mau itu saham, check out. Yang gede-gede check out. Ingat yang menggerakkan itu adalah orang yang besar main ya. Betul. Yang kecil-kecil mah korbanannya pasti untung naik karena ikut, turun karena Lu kesial. ngerti nggak nih maksud omongan ini? Kalau lu ngerti lu paham deh. Iya, kemarin gue udah pernah bahas di sini itu. Kalau lu paham gitu, itu
Ya itu aja, iya. Tetapi kalau emas secara fisik, ambil, gitu ya. Iya. Ada cuan sedikit ambil 1 gram, cuan sedikit ambil 1 gram gitu ya. Pantes si Olive beli emas mulu Nah ya. itu, ambil aja. Iya, Jadi ada karena dua. fisik dia. Iya. Bahkan kalau ditanya, ini maaf ngomong nih, pegang rupiah nggak ya? Bener nggak? Ini kalau ada nih, aduh mobil gua nih kayaknya harus gua jual nih. Daripada cicilan gua 9 juta sebulan misalnya. Dijual dapat 300 juta. Gua beli apa ya? Emas? Atau pegang rupiah karena cash is king kan? Atau mata uang negara mana nih yang aman? Iya. Gitu kan? Mata uang negara mana tuh yang aman? Hah? Karena negara-negara tadi nggak ada yang aman kayaknya. Rasanya Singapura. aman. Rasanya Singapura enak ya. Rasanya Singapura Singapura enak ini, ya. Ini pendapat pribadi, Iya, pendapat pribadi. bukan hanya. Tapi kan karena kita hidup di Indonesia, mungkin kita harus bagi. Mungkin kalau ada mungkin angka dari langit ya 10 juta, ya 2 juta untuk emas, 2 juta untuk Singapura dolar, ya 6 juta pegang rupiah gitu kan. Iya. Karena sebentar lagi kita akan dapat windfall nih. Kredit-kredit macet, rumah-rumah bakal dilepas murah. Ya, tunggu aja bottomnya gitu ya. Tapi ingat, tunggu bottomnya. Karena don't ever catch the falling knife. Jangan pernah nangkap pisau lagi jatuh, berdarah loh. Berdarah. Biar sampai tep, nah baru kita. Tapi jangan kelamaan. Jangan kelamaan. Ntar diambil saya. Ini otaknya ini udah gak beres deh. Itu jadi kalau kita balik tadi. Gentleman kalau bicara emang agak serem ya. Iya. Ini gue suka nih. Iya. Gue suka nih. Gentleman, oke. Dia derajatnya udah gentleman. Jadi kalau gentleman tuh ingat ya, cewek-cewek ya. Kalau lagi dinner, dia duduk terakhir, ceweknya dulu duduk. Ingat ya, kalau dia duduk duluan dia bukan gentleman ya. Kalau masuk mobil walaupun bininya, dia yang bukain pintunya. Kalau dia duduk duluan dia pebinor. Bini orang dia ngejek gede. Oke, ada pertanyaan yang pengen orang pasti tahu. Hal paling buruk dengan adanya kemungkinan besar resesi, terus kemudian inflasi di 2023. Hal paling buruk. Mahalnya harga pangan. Oh, sembakonya. Berapa kali lipat kira-kira bisa? Kalau basic kayak beras, itu mungkin masih bisa 10%-an. Oke. Tapi lauk ya? ini yang berat. Gitu loh. 50%? Nyampe. Kalau gue insya Allah nggak terlalu pengaruh karena gue vegetarian. Iya, kita ngomongnya. Kita ngomongnya orang yang makan daging. Gue makan lodeh sama kangkungnya gue hidup. Dan itu bagus buat kalian untuk mulai start vegetarian ya. Di 2023 kalian harus mulai start untuk vegetarian. Atau vegan sekalian. Itu akan memudahkan hidup kalian melewati krisis ya. Di 2000. Nah, gue mau nyambungin nih, gue mau main analogi ya. Kalau terjadi penaikan harga sembako, kita bicara tentang perut orang-orang yang ekonomi ke bawah. Kemungkinan mereka akan menjadi emosional dong. Kalau makanan tidak bagus, emosional. Tingkat kriminal jadi naik dong. Oke, jadi solusinya nih, ini konspirasi nih. Ngapunten nih teman-teman, kita bicara konspirasi. Kalau tadi kan ada fakta, ada ini segala macam. Ini bicara konspirasi nih. Ini anggap gue nih pemimpin tertinggi negara ini. Oke, analogi lagi siap. Ini gue kalau begini terus, gue bisa crash landing nih 2024. Iya, crash landing nih Pak. Udah ekonominya ambiar, politiknya ambiar gitu. Nama aku rusak. Paling sementara untuk biaya pilkada, pilpres itu hampir 125 triliun. Kalau kita tunda 3 tahun, fulusnya kita bagi rakyat-rakyat itu, kayaknya mereka lebih happy deh. Oh iya dong Pak. Itu kan Bapak kalau jadi presiden. Iya makanya. Jadi saya terpikir, lebih baik resesi ini kita gede-gedein aja pencitraannya. Bapak mau gede-gede ini? Iya, jadi saya pikir tim buzzer harus dipanggil, terus harus digaungkan, selebriti, orang-orang influencer harus digaungkan. Baru ya siap-siap, resesi, siap-siap ini, siap-siap susah, siap-siap ini, siap-siap susah. Itu duit KPU nggak usah pakai buat ini deh, mendingan buat BLT aja dah, masyarakat, tunai, gitu kan. Waduh. Gitu. Toh juga setuju kan? Setuju? Ya kalau sudah di itu ya setuju, ya udah tambah 3 tahun lagi, gitu kan? Ya udah. Kita panggil terus kita ubah negara ini karena CCM-nya, cita-cita mulianya
bukan mau merugikan, karena mau save the nation. Iya. Daripada udah mahal, penggantinya baru, Iya. harus cuci piring dulu, terus gue bisa kena baju oranye. Iya. Iya lagi. Iya, ini gue lagi ngikutin Bapak mau kemana nih? Iya. Bapak mau kemana? Mau ke baju oranye nih. Mendingan ini tak rapihin, semua orang happy, piring pestanya juga gue rapihin, Udah beres. semua orang happy, gitu kan? Masyarakat pun setuju. Iya. Jadi nggak ada kriminal nanti. Oh. Pasti tidak ada kriminal. Bapak. Dan pasti nggak 2024 udah nggak usah lah, 2027 aja. Oh, Bapak 2027 aja. 2027. Jadi nanti gantinya kita 2027 udah rapihin nih gitu kira-kira. Nah, itu teori konspirasi kedua. Itu cita-cita Bapak kan? Iya, kan gitu. Saya kurang setuju tuh Nggak, cita-cita itulah Bapak. makanya. Ini tapi harus diingatkan ke masyarakat bahwa kalau lo nggak bisa ngelola ini, sorry, nggak bisa ngelola uang lo ini segala macam, pasti nih terpikir terinspirasi. Kayaknya benar nggak? Daripada lapar rakyat gue, makanan di piring nggak ada, udah kita selamatkan negara ini, gitu kira-kira. Kalau sekarang kita tanya. kalau aku jadi presiden bagusnya gimana, Pak? Pemimpin tertinggi. Iya. Saat Bapak ini- penasihat saya. Oke. Iya. Kita melihat data. Iya, Pak. Pak Presiden, ini ada berita bahwa ini akan krisis parah 2023. Krisis. Parah sekali. Iya, Bahkan lebih parah dari 98, Pak. Kalau 98 tuh Pak Harto terguling. Bapak bisa terguling nih, Pak. Saya terguling. Bisa Oke. terguling, Pak. Saya jawab ya. Saya nggak apa-apa terguling. Ah. Yang penting resesi ini bisa masyarakat saya selamat. Wes. Ini saya. Diapain, Pak? Ya, saya nggak tahu Bapak penasehat saya. Apa kita ngutang lagi, Pak? Waduh, kalau ngutang masalah tambah banyak nggak ke depan? Enggak, Pak. Itu mungkin modalnya sekali buat nutup orang-orang itu, Pak. Oh, cara lain nggak ada selain ngutang. Kenapa kita harus ngutang terus sih? Gimana ya? Bapak ini penasehat saya bayar mahal loh. Saya Iya. cuma tahunya ngutang, Pak. Karena ngutang itu gue dapet kickback, Pak. Oh iya, udah begini aja. Iya kan? Ini saya kan presiden, Iya. saya ini beda nih. Nanti saya pakai uang pribadi Bapak. Bapak saya untuk bayar Bapak. Kita jangan ngutang. Ada solusi nggak untuk negara saya ini? Nggak apa-apa saya terguling. Yang penting negara saya ini keluar. Bapak punya duit segitu banyak ya, Pak ya? Iya. Kemarin lahan baru kejual. Iya, lahan orang tapi. Lahan orang yang sudah saya beli maksudnya. Iya, bisa nggak nih Pak? Kita bisa nggak keluar ini tanpa hutang? Ya, udah Bapak jangan pikir. Nanti saya pribadi Pak. Saya terguling nggak apa-apa. Kita keluar bisa nggak Pak? Apa saya harus ganti Menteri Keuangan saya nih? Ini menarik nih. Ini kan saya nanya. Kayaknya bukan Menteri Keuangan, Pak, yang harus diganti, Pak. Oh iya, jangan Kayaknya- sebut orang itu dong. Iya, kayaknya seluruh kabinet ini harus kita Reformasi Pak. kita duduk nih. Kita mau liga mana nih? Antar kampung, Iya. antar provinsi, Iya. antar negara. Kita putuskan dulu. Kita udah bisa main di antar provinsi atau antar negara belum? Kayaknya tarkam Pak kita sekarang, Pak, main bola. Masih ditarkam gitu deh. Ngedribble aja nggak bisa, Pak, dia, Pak. Iya. Jadi apa yang harus kita lakukan ini Pak? Jadi gini, kayaknya sebentar lagi Saya nih, bingung loh jadi presiden ini. kayaknya sebentar lagi harus reshuffle aja kayak, Pak. Reshuffle lagi. Kayaknya ada partai yang saat ini sudah mau menari di 2024. Kayaknya orang-orang itu kayaknya suruh menari aja dulu. Ini diganti aja dulu. Bener nggak? Ya gitu kan. Hampir pusing. Hilang YouTube gua. Kita berhenti di situ ya. Teman-teman setuju ya kita berhenti di situ aja ya. Bapak takut ya. Iya. Kita ringan-ringan aja lah ya. Ada hal yang menarik yang pengen saya tanya tentang Bosman. Sebenarnya banyak juga yang penasaran Bosman ini siapa sebenarnya. Terus tujuannya ini bicara itu kan berani ya. Arah dan tujuannya apa itu? Bosman ini siapa? Bosman ini singa tua luka. Asik. Ngeri kali judulnya. Iya. Jadi singa tua luka tuh begini. Ada lukanya dia. Saya tuh ya nggak merasa saya punya sebuah usaha gitu ya, dan usaha ini udah jalan cukup lama. Entah bagaimana ini kita bicara kabinet yang lalu dulu, baru kabinet yang sekarang. Di perusahaan ini saya adalah sub dari Pertamina gitu ya. Jadi setiap
tender 5 tahun sekali, kita tuh punya namanya first right to refusal. Jadi karena kita pemegang tender yang lama, first right to refusal tuh gini, misalnya sekarang kita tender untuk 5 tahun ke depan, harganya misalnya 10 gitu. Terus ternyata ada yang 9. Iya. Terus kompetitor kita ada 13, saya 10. Maka negara akan memenangkan yang termurah 9. Tapi karena kita punya first right to refusal, negara bilang, lu kan pemenangnya, lu bisa pakai harga 9 nggak? Kalau bisa pakai harga 9, gue refuse nih. Lu punya hak untuk refuse, tapi pakai harga 9. Ditawarin duluan. Kita hitung ulang, bisa, makanya kita ambil. Itu adalah WTO punya standar. Entah bagaimana. Tahu-tahu negara di Menteri BUMN yang lama nih melakukan kerjasama antar BUMN. Jadi kita nggak itunya dikasih ke anak usahanya. Lah, saya bilang sudah BUMN itu kan kementerian. Kementerian itu kan regulator. Sudah dia regulator, dia operator, terus dia kerjasama antar BUMN itu kartel namanya. Ya UKM nggak bakal pernah bisa menang. Terus ya saya bilang, wah gak bisa nih. Saya harus bunyi. Ini pasti miskin nih, rakyatnya akan begini terus. Dan faktanya memang benar kan, sejak saat itu begini terus. Karena apa-apa BUMN. Sementara sisi kita, di negara lain ada state owned enterprise, itu perusahaan negara tuh ada. Seperti Kasanah di Malaysia, Temasek di Singapura. Tapi tidak di bawah kementerian. Gak ada yang buka pintu selamat pagi Bapak. Itu departemen kementerian. Jadi saya pikir, wah, gue ini kan wong bodoh aku pinter kan. Tak ingatlah pakai sosmed gitu ya. Karena kita pakai jalur langsung nggak bisa ya. Udah pakai sosmed sekalian mengedukasi gitu. Karena perusahaan itu tutup. Perusahaan saya akhirnya udah 18 tahun tutup. Karyawan saya udah 700 orang di rumah. Lebaran tuh kalau pulang, Pak saya udah 2 tahun Pak nggak dapat kerjaan, nyari kerjaan sekarang. 18 tahun tuh udah kayak saudara. Terus harus saya bilang saya udah nggak bisa ngidupin lagi. Dan itu saya pikir ini cara bernegaranya agak nggak pas nih, terutama bidang ekonominya. Nah akhirnya saya pikir ya udah deh, saya yang tadi mau pensiun, mau duduk enak segala macem, saya turun sekali lagi hanya satu. Saya ingin membuat 1000 video cara cerdas bernegara. Jadi saya merasa sejak tahun 2022 PMP, Pendidikan Moral Pancasila, cara bernegara, anak-anak milenial dan zilenial ini kayak nggak ngerti nation interest itu gimana, cara bernegara itu gimana gitu. Udah saya berkontribusi mengajari cara cerdas bernegara. Di bernegara itu ada 7 pilar. Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan sebagainya gitu. Nah saat ini politik itu harusnya 1/7 lingkup kita. Tapi saat ini 80% itu politik. Di warung aja udah ngomongin Puan sama Anies gitu. Saya pikir apa hubungan emang kalau Puan jadi presiden lu lebih kaya atau Anies jadi presiden lu lebih kaya gitu kan? Omongin aja, padahal dulu juga ngomongin Prabowo, juga ngomong Jokowi, tetap aja lu punya utang, bener nggak? Iya betul. Gitu. Nah, betul. Karena politiknya terlalu besar di porsinya saat ini nih. Nah, saya cuma ngingetin, bernegara tuh ada banyak, ada ekonomi, ada sosial, ada budaya. Ini nih yang harus diingetin. Contoh budaya nih, contoh budaya. Saya ingat suatu hari Inul goyang ngebor. Saya tepok jidatnya. Saya di puncak waktu itu. Wah, gila. Pertama sih gue bilang astagfirullahaladzim, lama gue bilang alhamdulillah, bener ya. Puji Tuhan. Karena ini kepala makhluk shadow nih ya, kepala orang shadow ini berbeda dengan kebanyakan. Nah, ternyata di Malaysia, wah, semua tepuk jidat di Malaysia. Karena kira-kira berapa ya? 5-6 tahun yang lalu orang nomor 1 intelijennya sana tuh sahabat saya, sudah mantan. Iya. Saya dinner di Jakarta, makan sama dia bilang, brother ingat nggak waktu dulu yang tentang Inul? Gue bilang, kenapa Inul? Iya, yang waktu ngebur, iya gue ingat banget. Kami di Malaysia tepuk jidat semua katanya. Wah, gue juga pertama tepuk jidat, tapi gue syukur ya alhamdulillah. Dia ngomong gini, waktu Inul itu terjadi, dia bilang, by all means, dengan biaya apapun, Inul tidak boleh terkenal. Kenapa? Nah kan mulai bingung kan? Ini bicara nation interest dengan nation threat. Jadi Inul tuh nation threat buat Malaysia. Bayangin,
Indonesia tuh nggak tahu bahwa Inul tuh national threat. Terus dia bilang gini, ada 5 juta orang Malaysia itu tergila-gila sama dangdut. Iya. Gitu. Jadi bukan orang TKW, TKI nih, tapi orang Malaysia. Kalau Inul terkenal, produk Indonesia bisa membanjiri Malaysia. Ikutannya. Gitu kan? Jadi ini nggak boleh terkenal. Masuk infiltrasi. Digiring-giring, akhirnya MUI menyatakan ini haram, ulama begini, ini begini. Begitu dinyatakan haram, kami di Malaysia tepuk tangan katanya gitu. Gue apa keluar itu, gue langsung, ya Allah ya, gue belum nggak ngerti bernegara nih, ngerti nggak? Iya, paham. Itu ngerti cara mandangnya. Kalau lu di sini ekspor aja itu. Dangdut itu eksotik gitu loh. Iya. Itu kalau kita ngerti bernegara, bahwa budaya itu bisa menjadi tool. Terakhir pertanyaan saya ini agak sulit pasti dijawab. Nggak tahu kalau udah menjawab. Saya dengar terjadi pertemuan di Hotel Borobudur nih. Mau dijawab apa enggak? Kita jawab sekilas saja. Iya. Bahwa para petinggi-petinggi yang kantornya dekat Borobudur tersebut, gitu ya. Kayaknya mulai gelisah dan kayaknya minta Bosman menjadi salah satu solusinya apa nih? Kalau enggak kita pada crash landing nih. Gitu ya. Terus kita ditawari sesuatu yang saya bilang sulit kita terima walaupun itu 9 atau 10 digit rekeningnya. Terlalu rendah gua kalau ditawari dengan angka-angka segitu seperti para yang lain gitu ya. Tapi ada hal yang saya bisa bocorin ke publik dan ini hanya di channel ini gue bocorin. Jadi waktu itu ditanya, Bosman apa solusinya nih buat negara? Saya bilang, saya titip aja pesan. Dulu itu Pak Mari Muhammad sebagai menteri merasa kok orang kaya itu aja. 200 orang kaya itu aja di zamannya Pak Harto itu. Yang dibawa ke Tapos, buat Tapos. Gimana caranya untuk merangsang ada orang-orang kaya baru. Terus Pak Mari menggunakan sebuah instrumen, Pak Ganjar waktu itu. Disinilah disebut Ganjar Boy. Gitu ya. Ganjar Boy ini misalnya Mas Dedi ini dikasih standby loan 1 triliun. Standby loan dari Mandiri 1 triliun. Beli hotel, habis itu jadi ambil gitu. Lebih lincah nggak kalau udah ada standby loan? Lebih lincah. Nah, ini juga sama, saya bilang. Waktu itu akhirnya jadilah konglomerat yang gua nggak sebut, karena pasti jadi paham. Oh si Anu itu gara-gara ini toh, gara-gara Ginanjar Boy punya Pak Ginanjar Boy punya strategi. Tapi itu bukan di publik. Nah, saya waktu itu bilang, saya usul kalau mau menyelamatkan bangsa ini, nggak usah kasih gua, tapi buat Jokowi Boy. Pilih orang-orang nasionalis, cinta tanah air, agile, muda-muda, baru create konglomerat baru, kasih standby loan, si A 5 triliun, si B 3 triliun. Dan itu base-nya printing money. Ekonomi akan muter, itu trickle down-nya akan jalan, saya bilang kayak gitu. Dan lu, sampai kapanpun, pasti diprotek sama mereka. Kalau politik setiap 5 tahun ganti. Tapi bisnis forever. Dan mereka tahu kok. Gitu. Kita cara berterima kasih. Cara berterima kasih. Kepelihara lu sampai akhir zaman, gue bilang gitu. Wah, menarik. Bosman mau? Tidak. Oh, clean gue. Alasannya kenapa tidak, Bosman? Rasanya cukup lah rekening gue dari mana. Lagu banget. Atau ada visi misi lain ya? Sebenarnya yang lu pengen tinggal di Bosman? Nah, legacy yang aku harap adalah kita memberikan paket pelajaran cara cerdas bernegara untuk solusi Indonesia tahun 2045. Indonesia emas 100 tahun 2045, sejak 1945 kan 2045 itu adalah 100 tahun itu Indonesia emas. Saya pengen Indonesia menjadi negara nomor 1 terkaya di dunia di tahun itu. Jadi adopsi MMT sejak nanti tahun 2024, printing money, kemudian bunga deposito zero. Bunga deposito ini, kalau brother punya duit 1 triliun, sekarang taruh deposito dapat 5%. 5 miliar setahun. Ya 5 miliar setahun. Ya. Lebih, 50 miliar. Kalkulasi gue macet nih. 5%, iya. Sekitar segitu. Kalau bunga deposito gue nolin, namanya TINA. TINA tuh there is no alternative. Lu gak ada alternatif lain.
Kalau bunga deposito 0%, pening nggak pala lo? Nggak ada deposito. Iya. Apa yang lo lakukan? Ya invest uangnya lah. Keluar kan? Ada 6.000 triliun saat ini uang di bank nasional. Kalau bunga gue nolin, itu dalam semalam ekonomi langsung tumbuh. Oh iya dong. Langsung ada investasi, gue ikut investasi, langsung muter ekonominya. Nah, itu kita harapkan tahun 2024 ini dipakai. Jadi kita siapin seluruh instrumen untuk siapapun yang jadi. Mas Anu nih jadi, Pak Anu kalau mau jadi ini, Bu Anu kalau jadi ini gue siapin. Iya, iya. Dan ini sudah teruji banget gitu ya. Terserah nggak pakai kita juga nggak apa-apa. Ini semua orang banyak kok yang bisa gitu ya. Ya Menteri Keuangannya udah pakai Iwan Jaya Aji, saya sekarang dia di Cornell dah pakai sini gitu ya. Bank Indonesia siapa pakai Gita Wirjawan. Nah, ini contoh aja nih ya. Gitu. Contoh. Udah jadi kok ini. Orang-orang itu nggak pakai dia deh karena dia udah kepala 60, udah ganti yang ini gitu misalnya gitu. Semua udah bisa gitu. Jadi saya tuh bercita-cita ingin meninggalkan legacy bahwa gue berkontribusi sedikit ke tanah air karena udah sekian lama sama 18 tahun gue kontribusinya masih doang gitu kan. Nggak di permukaan, sekarang di permukaan gitu ya. Kira-kira. Nah, jadi singkat cerita adalah gue adalah singa tua luka, gue wong bodoh ngaku pinter gitu ya, terus mencoba berkontribusi cara cerdas bernegara, terus mungkin nanti akan tambah 500 video mencari sila kelima, yaitu gue menganggap saat ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lagi nggak ada, tapi ngomongnya lewat video aja, video narasi, tidak ada muka gue. Karena kita nggak mau flexing jualan kita gitu ya. Jadi muncul di sini ya karena Brother Queen aja ngundang. Saya jadi... terima kasih banyak loh. Karena yang paling penting adalah kita nih mau kemana. Dan pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh Bapak